Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahli batin wa ya ahli nubati wa ya ahli nur, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Qomar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita semua diizinkan untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang mulia ini. Sama-sama kita mempelajari ilmu warisan Nabi. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kelak kita di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat. Setelah itu semua diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita masuk pada lanjutan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'adiyannahu wa la in ista'adzani la u'idannahu. Masih dalam hadis ke-38 hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini melanjutkan faida ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu, maka aku akan atau aku pasti akan menjadi sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku pasti, karena ini fi'ilnya fi'il madhi, kuntu litahaqquqil wuqu', pasti, dan aku akan pasti menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku pasti akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya atau memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la u'tiyannah, dan jika dia meminta kepadaku pasti benar-benar aku akan memberikan permintaannya. Wala in ista'adani, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku la u'idannah, maka pasti benar-benar aku akan memberikan perlindungannya, perlindungan hamba tersebut. Jadi di sini buah daripada seseorang yang telah menjalankan perintah Allah yang wajib, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah, dia melakukan itu dengan istiqomah sampai Allah cinta kepada dia. Kalau sudah Allah itu cinta terhadap seorang hamba, maka kata Allah, aku menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Dan kalau meminta dikabulkan oleh Allah, kalau minta perlindungan dilindungi oleh Allah. Menunjukkan saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada hamba tersebut.
Kemudian maksud dari Allah jadi pandangannya, jadi penglihatannya, jadi tangannya, jadi kakinya, itu maksudnya bagaimana? Ya mustahil kalau Allah itu seperti arwah masuk gitu ya, enggak, jelas mustahil. Allah tidak menyerupai siapapun dan apapun karena Allah Maha menciptakan. Kalau teori-teori orang di luar Islam, nah ada itu teori Tuhan yang menjelma jadi manusia atau jadi patung untuk nebus umatnya. Ada teori-teori seperti itu, tapi kalau dalam Islam tidak ada. Tuhan kok menjelma jadi manusia, ya jadi makhluk berarti. Tuhan itu tidak menyerupai siapapun dan apapun, tidak ada yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus maksudnya Allah jadi pandangan hamba yang dicintai tersebut, tangannya hamba tersebut, kakinya hamba tersebut, maksudnya bagaimana? Maka ada 3 makna dalam hadis ini. Makna pertama, artinya Allah menjaga pandangannya sehingga hamba tersebut tidak memandang kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Dijaga pandangannya sama Allah, nggak mandang yang haram, nggak melihat aurat, nggak melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas. Pokoknya dijogo nih pandangannya sama Allah. Begitu juga tangannya dijaga oleh Allah, nggak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kalau pejabat ya tanda tangan program-program sing bagus, bukan tanda tangan korupsi dan ini itu, enggak. Pendengarannya juga dijaga oleh Allah dari mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Lagu-lagu yang mengundang syahwat, lagu-lagu yang menjadikan nafsu, itu dijaga oleh Allah. Atau gosipan ngerasani rono ini, pendengarannya dijaga oleh Allah, tidak mendengarkan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakinya juga sama, dijaga oleh Allah, dia nggak berjalan ke suatu tempat kecuali tempat itu membuahkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Senenge melaku ning masjid, senenge melaku jamaah, tersun. Kemudian senengnya berjalan ke tempat-tempat yang manfaat. Wes sikile iki macet, nek dijak ning karaokean, ning tempat-tempat ndak iso. Dijaga oleh Allah hamba yang dicintai tersebut. Seluruh panca inderanya seakan-akan Allah jadi pandangannya, Allah jadi tangannya, Allah jadi pendengarannya, Allah jadi kakinya. Artinya dijaga semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia sudah menjadi mahbub, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah menjadi penolong hamba tersebut sebagaimana mata itu dipakai oleh seorang hamba untuk melihat. Orang itu kalau tidak punya mata kan tidak tertolong, akhirnya nabrak-nabrak. Gara-gara punya mata kita tertolong, mau jalan kemana kelihatan kabeh. Orang itu kalau tidak punya tangan, mau makan kesulitan, mau ngambil kesulitan, butuh bantuan, butuh pertolongan. Maka tangan ini sangat berguna sekali untuk menolong aktivitas kita. Kaki juga begitu, telinga juga begitu. Telinga, pandangan, tangan, kaki yang ada di tubuh kita ini semuanya membantu kita, menolong kita dalam melakukan semua hal jadi lebih mudah. Dibanding orang yang naudzubillah, nas'alullah al-'afwa wal afiyah, yang diuji oleh Allah cacat, buta dan lain-lain. Tapi ngene niku ganjarane gede nek sabar. Wong buta, wong cacat niku pahalanya besar, ada hikmah di balik itu semua. Tapi secara normal kalau kita pengen aktivitas, kita membutuhkan bantuan mata, bantuan tangan, bantuan pendengaran, telinga, bantuan kaki, biar kita ini aktivitasnya enak. Nah, seakan-akan Allah itu dekat dengan hamba tersebut, membantu sebagaimana alat panca inderanya membantu dia saat aktivitas. Jadi seakan-akan Allah jadi pandangannya, jadi telinganya, jadi tangannya, jadi kakinya, alias Allah membantu hamba tersebut sebagaimana dia dibantu oleh panca inderanya.
gampang bantuannya Gusti Allah didapat oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang kedua. Kemudian makna yang ketiga, maksud dari aku menjadi pandangannya, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Maksudnya adalah apa? Hamba tersebut dengan panca inderanya ini, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, dia menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hobi nikmat ibadah. Nek wong biasa, mata ini nikmatnya, apalagi yang ahli maksiat, nikmatnya nek lihat sing ndak gitu. Tangan ini nikmatnya nek megang arak mabuk misalkan. Ini yang ahli maksiat. Nah, orang yang dicintai oleh Allah, matanya ini nikmatnya kalau dia baca Quran, nikmatnya kalau dia ngaji, nikmatnya kalau dia melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya juga sama, kakinya, pendengarannya, dia merasakan nikmat tatkala anggota tubuhnya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia melihat pandangannya, seakan-akan itu Allah jadi pandangannya, Allah jadi pendengarannya, Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya, alias full semua anggota badannya menikmati sebagaimana ahli maksiat menikmati dengan kemaksiatannya, maka hamba tersebut menikmati dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan ulama, lau anna ladzatan minal ibadah badalin nas, andaikan satu kelezatan ibadah itu ditampakkan oleh Allah, nikmatnya orang ibadah, laktatalu alaiha, maka manusia itu akan berebut, bahkan siap saling membunuh karena pengen dapatkan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini hamba yang sudah dicintai oleh Allah, dia merasakan ibadah itu nikmat, boten bosen nih. Nek kula panjenengan kadang-kadang kan terawih, waduh terawih kok ana sing 8 20, nggih mboten masalah sih niku. Nggih. Tapi kadang-kadang yang 20 pun cukup cepet, pengen dan cepet bar. Salat yang ngono sumpek pengen dang bar. Wirid yang ngono, nggih. Bosen enggak menikmati gitu loh. Maka ini berarti perlu kita koreksi. Nek hamba-hamba yang dicintai oleh Allah ngaji ngeten iki enak, seneng, wis nikmat gitu. Ibadah nikmat, sholat jamaah nikmat, baca Quran nikmat, zikir nikmat. Hobi daripada dirinya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar merasakan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu perlu dilatih, Pak. Tidak semua orang itu langsung merasakan nikmat itu boten. Imam Utsbah Al-Ghulam niku terkenal orang soleh. Beliau ibadah memaksa dirinya itu 20 tahun dulu baru beliau merasakan nikmat. Kabatus sholah isrina sanah wa tana'amtu biha isrina sanah. Aku ini istiqomah sholat, istiqomah ibadah 20 tahun baru aku merasakan nikmatnya ibadah. Itu perlu proses. Okay. Kemudian ada juga Thabit Al-Banani, ini juga sama. Kabatul Quran isrina salah, aku ibadah istiqomah baca Quran 20 tahun, baca Quran terasa berat. Setelah 20 tahun nikmat baca Quran, nikmat ibadah. Oh, ada proses ternyata. Belum lagi Imam Abu Yazid Al-Bustami yang disepakati kewaliannya, sampai-sampai ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ada orang nggak percaya Abu Yazid Al-Bustami jadi wali bisa murtad. Saking masyhurnya di zaman itu. Sebagian pendapat, tapi ini pendapat lemah tapi nggih. Nah, itu Imam Yazid Al-Bustami apa? Kabatul ibadah salatina sana. Aku ini memerangi nafsuku, tak paksa istiqomah 30 tahun aku merasa terpaksa ibadah itu. Setelah 30 tahun baru aku merasakan nikmatnya ibadah. Perlu proses. Wali besar padahal ini, nggih. Nah, kalau jenengan wali murid ya besar perutnya tapi apa enggak pengen proses, piye ya carane ngrasakne ibadah, dipaksa riyen diistiqomahkan dulu nggih. Ada lagi Imam Ibnul Muqandir, beliau kabatu nafsi arba'ina sana hatta istaqomat. Aku ini maksa nafsuku 40 tahun sampai aku bisa jadi orang istiqomah nikmat ibadah. Ada prosesnya. Kalau sering nyontohkan kayak wong ngerokok niku, awalnya
aduh pahit, cedot nih pahit, tapi nek diterus lama-lama wah nikmatnya. Wis bar mangan kok gak ngerokok, wis koyok-koyok donya ini kiamat hilang, kok gak sadar. Kenapa? Karena sudah nikmat rasa rokok itu benar-benar sudah berada di darah, tubuh dan jiwanya. Ya salah, saking nikmatnya rokok, sing ahli rokok gitu. Tapi awalnya apa langsung nikmat rokok itu? Ya ndang, rokok jan pahit kok. Wong kula riyen sekolah SMP temeri jajal ngerokok, pahit langsung kapok kok lho. Untungnya kapok gitu. Nek mboten kapok ya merokok paling mulai sakniki. Untung pas pengalaman pertama saya ngerokok niku pahite ndak karuan wegah. Mending tak gitu tuku es teh. Ya, akhirnya kapok. Nah, kalau riyen sekolah itu mriki. Nah, itu proses semuanya. Bisa nikmati rokok aja proses, ya, pengen nikmati ibadah kok. Mas aku wis ibadah suwe tapi yo ngene-ngene wae rasane. Lho terus no, wis terus sampai dicintai oleh Allah nanti terasa nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya nikmat ketika mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang keempat, Allah menjadi matanya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Maksudnya gimana hadis ini? Maksudnya orang tersebut pandangannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, gerak-geriknya itu kalau kita lihat dia, kita langsung ingat sama Allah. Mau iki nek dingeti, jangankan lihat wajahnya, lihat perilakunya, akhlaknya, atau lihat unggah-ungguhe, akhlaknya, nopo gerak-geriknya itu mengingatkan kita sama Allah. Apalagi lihat wajahnya, subhanallah. Lihat wajahnya langsung bercahaya, wajah itu kelihatan enak dipandang, langsung kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan pendengaran napa niku, penglihatan, tangan kakinya tadi itu mengingatkan kita semuanya kepada Allah, karena seakan-akan Allah menjadi pandangan, pendengaran, tangan dan kakinya. Subhanallah. Dan inilah yang disebutkan di dalam salah satu hadis. Para sahabat itu pernah tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, fa akhbirna bi khiyarina nujalisuhum. Wahai Nabi, tolong kabarkan kepada kami, terangkan kepada kami, siapa sih di antara kami ini yang menjadi orang-orang yang terbaik? Kami akan duduk bersama dia, kami akan berteman sama dia. Orang terbaik di antara kita ini siapa, wahai Nabi? Maka Nabi menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang-orang yang saat dilihat dzukirallah, maka Allah diingat. Orang-orang yang ketika dilihat maka Allah diingat. Artinya apa? Kita lihat orang itu langsung kita ingat Allah. Kita lihat gerak-geriknya langsung ingat Allah. Lihat cara sholatnya ingat Allah. Orang ini selalu kalau kita lihat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang seakan-akan Allah menjadi pandangannya, pendengarannya, tangan dan kakinya. Subhanallah, orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin panjenengan, di antara panjenengan ada yang ketemu orang-orang yang seperti itu. Dilihat wajahnya langsung ingat Allah, dilihat gerak-geriknya, caranya dia sholat, cara dia berbicara dengan tamu, cara dia akhlaknya itu subhanallah, semuanya mengingatkan Allah, mengingatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada di depannya, subhanallah, tenang, enak gitu. Sampai-sampai dulu tuh di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, mereka orang-orang yang duduk bersama beliau, lihat wajah beliau tok itu wis nangis. Enggak, belum dengar ceramahnya, belum lihat dengar nasihatnya, lihat wajahnya tok banyak yang nangis. Sampai-sampai mereka merasa ka'annana lam nakun fid dunya, seakan-akan kita ini enggak ada di dunia, koyok ning surga, alias saking husuke, saking nikmate duduk dengan orang-orang seperti itu, koyok-koyok ning surga. Nah, ketika beliau enggak ada, beliau wafat, baru kami sadar ternyata kami masih hidup di dunia. Subhanallah, wong soleh yang luar biasa, sampai orang-orang yang duduk bersamanya merasakan seperti itu. Kalau di Pasuruan itu riyen enten namine Kiai Hamid. Kiai Hamid itu masyhur, terkenal wali. Sampai sekarang makamnya, tempat kuburnya itu diziarahi. Itu Kiai Hamid sama, ketika ngaji rutinan ngeten iki, ngaji Ihya. Dalam cerita itu beliau ngaji Ihya.
Belum ceramah, belum apa, baru keluar dari kamar, duduk, lihat wajahnya beliau tok, banyak yang nangis. Padahal zaman itu speaker sound dereng enten. Yus ngaji sak nutuke swara. Suara ini sampai kemana sak nutuk-nutuke wes, sak sampai-sampainya sudah. Tapi hadirin ini banyak yang nangis karena saking khusyuknya melihat beliau, wajah beliau yang mengingatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong-wong soleh ngoten niku. Nah, inilah mereka hamba-hamba Allah yang mana Allah mengatakan aku menjadi penglihatannya, yang mana dia melihat dengan aku, dan aku menjadi telinganya yang dia mendengar dengan itu, menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan seterusnya tadi itu. Orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang semacam ini kata Allah, kalau sudah hamba itu dicintai oleh Allah sampai seperti itu, pandangan penglihatannya seakan-akan sudah dijaga semua oleh Allah, maka kata Allah apa di sini teruskan, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau orang yang seperti ini, hambaku ini meminta aku, pasti tak kabulkan. Pasti tak kabulkan. Kalau dia minta perlindungan aku, pasti tak lindungi. Sak njaluke dituruti kali Gusti Allah. Ini orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada namanya Al-Ala Ibnul Hadrami. Itu orang soleh dekat sama Allah. Pernah suatu ketika beliau bersama pasukan sampai di satu tempat kehabisan minuman, haus semuanya. Wah, di padang pasir ndak ono air. Yo nek pas napa niku lerene ten Simpang Brambe enek sungai, enek banyu pam, enak niki ten Arab Timur Tengah, pasukan di tengah jalan karena untuk berjihad membela agama, memberantas orang-orang kafir yang memusuhi Islam, yang mereka menantang Islam, memusuhi Islam. Di tengah jalan tidak ada minuman, kehabisan bekal. Akhirnya ini kalau tidak segera dapat minuman bisa semua ini wafat semua, mati semua ini nanti kehausan. Akhirnya beliau saat itu sholat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah itu beliau dengan pasukannya diajak oleh beliau untuk maju meneruskan perjalanan. Setelah sholat minta air tadi itu, meneruskan perjalanan. Beberapa jalan, baru jalan beberapa saat gitu, tiba-tiba ketemu sama sungai. Sungai ini aneh, ngalirnya dari langit. Sungai ini ujungnya alirannya dari langit, ngalir. Langsung mereka minum di situ, mengisi tempat bekal wadah minumannya semuanya wes seger, yang pengen wudu, pengen membasahi tubuhnya dibasahi. Selesai, setelah itu berjalan lagi. Kemudian ada satu pasukan itu pas baru berjalan beberapa saat gitu, dia ini pengen balik lagi untuk raup wudu lagi atau gimana, belum puas gitu loh, pengen balik. Pas balik dia pacu kudanya untuk cepet-cepet karena nanti kan nyusul. Pas balik ternyata sungai itu sudah hilang. Subhanallah, sungai tadi itu sudah hilang. Itu karena berkah doa daripada Al-Ala Ibnul Hadrami yang saat itu bersama pasukannya. Subhanallah, orang soleh njaluk apa langsung dituruti sama Allah. Wali, wong sing dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sekelompok kaum yang mereka itu juga jihad fisabilillah. Terus aniki jihad fisabilillah di Palestina gitu, bantu rakyat Gaza yang sedang dibunuh sama Israel. Ini orang-orang Islam dari luar bantu ke sana. Sama pas jihad itu, setelah napa niku mereka jihad, orang ini mau balik, keledainya atau kudanya itu mati karena pas perang kena tusuk, kenapa mati kudanya. Akhirnya sama teman-temannya, udah ini barang-barangmu, selesai perang mereka menang kan, ini barang-barangmu sini diangkuti sama teman-teman kita aja, nanti bisa ikut kudanya teman yang kuat, yang kekar. Tapi orang ini kemudian sholat, hamba Allah yang salah satu pasukan yang soleh ini, kemudian dia sholat wudu, dia berdoa, berdoa dengan khusyuk, minta supaya ya Allah tolong hidupkan kembali kudaku yang telah mati ini ya Allah. Subhanallah, ngangkat tangan, salam, selesai sholat ngangkat tangan,
Selesai dilihat kudanya langsung berdiri lagi. Subhanallah. Kudanya ditumpaki, balik ke rumah, akhirnya sampai di rumah kudanya dijual di pasar Kufah di daerah Kufah niku daerah putih Irak ya, daerah Irak, dijual di sana. Nih, kuda yang semula sudah tewas, mati karena peperangan, hidup lagi karena doa dari seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini orang-orang soleh, mereka nek dongo cespleng. Kadang niku wong soleh niku jangankan doa, ngomong tok itu. Wes mulya, engko ana solusine mulai utangmu lunas. Mulai utangnya lunas tenan. Delala ya ono ae. Nah, niku wong soleh-soleh dulu begitu. Ada orang datang belum mau curhat ini, belum ngomong apa-apa langsung wes kamu pulang. Nah, nanti gini selesai urusanmu. Bener. Ada lagi yang datang tok penuh dengan masalah, terus terlilit hutang ini itu datang, duduk sama beliau, duduk tok lihat beliau, setelah itu ada solusi. Pikirannya ini kebuka, tiba-tiba ada solusi yang dikirim oleh Allah ke otaknya, terus lihat tok setelah itu belum ngomong apa-apa langsung salaman pulang, nggak ngomong apa-apa pulang, dia sudah ada ide-ide untuk membereskan semua urusannya. Itulah hamba-hamba Allah yang mereka itu kata Rasulullah idza ru'u dzukirallah, kalau sudah dilihat itu kita awalnya senang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa ditemukan orang-orang seperti itu, amin Allahumma amin. Kemudian pertanyaan, kok banyak juga orang-orang yang terkenal soleh, wali, doanya nggak dikabulkan sama Allah. Katanya di hadis ini kalau dia minta tak kasih, kalau minta perlindungan tak lindungi. Apalagi dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani di kitabnya Al-Ghunyah itu menerangkan bahwasanya setiap hari itu iblis ngirim pasukan 350. Tapi kalau seorang hamba itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kocar-kacir. Itu hamba biasa, apalagi kok seorang yang dicintai oleh Allah. Di hadis ini kalau dia minta dikasih sama Allah. Tapi ada loh orang-orang soleh, bahkan Nabi Musa itu pernah minta, ya Allah hancurkan Fir'aun. Itu nunggu sampai 40 tahun baru dikabulkan. Nah itu gimana itu? Apakah nggak bertentangan dengan hadis ini? Katanya hadis ini kalau hamba dicintai oleh Allah minta pasti dikabulkan. Kok ada tapi sejarah-sejarah orang-orang soleh, nabi bahkan wali jaluk nggak dituruti sama Allah. Maka perlu kita sadari Allah itu mengabulkan doa itu ada beberapa cara, nggak melulu semua sesuai permintaan. Kadang Allah itu ngasih sesuai permintaan. Ini kebanyakan orang tuh kalau sudah dicintai oleh Allah kebanyakan nek minta dikasih sesuai permintaan. Yaitu hadis ini lumrahe akeh niku ngoten. Yaitu hadis ini nih. Nomor 2, ada kalanya Allah itu ngasih hamba-hambanya yang dicintai para walinya itu diundur, seperti Nabi Musa tadi diundur sekian lama baru dikabulkan karena ada hikmah-hikmah tertentu yang Allah tahu, ya hanya Allah tahu itu. Ada lagi yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu ngasih tidak sesuai dengan doanya. Minta misalkan nyewon anak laki-laki lah, mentune anak ke-7 perempuan lagi. Tapi ada hikmah di balik itu. Minta tapi dikasih oleh Allah tidak sesuai permintaan, dialihkan sesuatu yang lain yang mana di situ ada sir rahasia yang hanya Allah yang tahu. Pasti ada kebaikannya di situ. Ada lagi Allah itu kalau mengabulkan doanya itu disimpan oleh Allah sehingga menjadi tolak balak. Ini ada orang soleh, dicintai Allah, minta nggak kelihatan dikabulkan sama sekali. Ternyata doa itu disimpan untuk perlindungan dia, dilindungi dari balak yang akan menimpa dia. Bisa dialihkan yang lainnya. Ada lagi Allah itu mengabulkan permintaan hambanya yang dicintai ini tadi, dikabulkannya nanti di akhirat. Sampai-sampai pernah kita ceritakan juga, ada hamba di akhirat itu dia kaget, loh ya Allah ini kok banyak sekali derajat-derajat yang kau berikan kepadaku ya Allah, padahal aku tidak pernah beramal ini, tidak pernah ini, tapi kok ini semua kau berikan kepadaku. Maka dijawab, ini adalah pengkabulan dari doa-doamu, aku kabulkan di akhirat. Dulu di dunia kamu minta ini nggak tak kabul kabeh, kamu tak suruh sabar.
tapi ning akhirat tak kabulno kabeh. Ya ini hasil dari doamu setiap saat itu ini. Jadinya seperti ini. Subhanallah, akhirnya hamba itu mengatakan laitahu lam yaqdili hajatan fid dunya. Wah, kalau begitu ya Allah, andaikan Allah itu semua doa-doaku di dunia enggak ada yang dikabulkan sama sekali, enggak apa-apa. Ditakok ning akhirat, dikumpulno ning kene kabeh, aku malah seneng. Sampai nyesel doa-doa yang sudah dikabul di dunia itu, sampai nyesel. Lebih baik dulu andaikan aku masih hidup, semua doa-doaku enggak ada yang dikabulno. Disimpan semua di akhirat, aku panen di sini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal, niki orang-orang yang dicintai oleh Allah itu seperti itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti orang-orang soleh tersebut. Amin Allahumma amin. Ya minimalnya nek boten saged koyo wong sing deket sama Allah, kita cinta sama orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita cinta dengan orang soleh, kita cinta dengan para wali, kita cinta dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, harapannya kita mendapatkan keberkahan mereka, dan kelak di akhirat kita digiring, dikumpulkan bersama mereka orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, ada minni wal afwa minkum.